Halo. Perkenalkan, nama saya Suselin Tiara dengan NIM 24210. Saya Yuda Fernando Saputra Manurung dengan NIM 241301211. Saya Cavanya Evelyn Kacaribu dengan NIM 24212. Dengan saya Johannes Mangapul Silalahi dengan NIM 24113. Yud, sini nih. Kenapa kayak? Kakek ada lelucon nih. Apa tuh kayak? Hewan-hewan apa yang cuma satu huruf? Hewan apa? G aja. Kamu tahu nggak, sejak tahun 2000, makin banyak anak-anak di Amerika Serikat yang tinggal bareng kakek atau nenek mereka. Nah, pada tahun 2019, sekitar 1 dari 8 anak hidup bersama kakek atau nenek mereka. Penyebabnya itu ada banyak, mulai dari kematian orang tua, perceraian, penyakit fisik, maupun mental, dan bisa jadi juga karena orang tua mereka tersebut kehilangan hak asuh karena tindak kekerasan ataupun penelantaran. Nah, apa sih plus minusnya bagi perkembangan si anak, dan apakah berdampak bagi kakek atau nenek mereka? Kakek nonton ini? Iya Yud. Ini kan Winda. Iya, bener banget Yud. Kakek nonton ini karena ya kocak aja, lihat aja dia. Nah, di zaman udah modern sekarang, banyak kakek nenek yang masih mengikuti tren-tren modern loh. Hal ini tuh bisa terjadi karena media massa modern itu semakin banyak dan peluang pendidikan untuk orang dewasa juga semakin banyak. Jadi kakek nenek saat ini itu biasanya beda banget dengan kakek nenek di stereotip yang dulu gitu. Jadi kakek nenek zaman sekarang tuh cenderung lebih muda, energik, dan penuh semangat. Terus mereka tuh punya banyak ide dan antusiasme. Kamu tahu ya, dulu bapakku itu, nakal kali, nilainya juga selalu jelek. Oh, Bapak dulu gitu ya? Iya Yud, kakek harap kau Yud bisa belajar lebih giat dari ayahmu Yud, dari bapakmu. Nah, kalau anak tinggal bareng kakek atau nenek, sebenarnya banyak banget tahu hal positifnya. Nah, mereka itu bisa bikin anak merasa aman dan dicintai, apalagi kalau keluarga lagi melewati masa-masa yang sulit, misalnya itu kayak perceraian. Nah, kakek nenek juga bisa membantu anak belajar percaya dan memahami orang lain, sekaligus mengenalkan mereka pada cerita dan sejarah dari keluarga. Terus banyak juga pengalaman hidup yang cuma bisa dibagi sama orang yang udah melewati banyak hal, dan itu tuh bisa jadi bekal berharga buat anak-anak nantinya. Selain itu, mereka juga bisa menjadi jembatan antar generasi, kayak semacam penerjemah yang bantu anak, orang tua, dan kakek nenek itu jadi saling ngerti cara pandang masing-masing. Aku senang tinggal berdua sama kakek, tapi kadang rasanya sedih dengar kakek batu-batu, mungkin karena kecapean. Aku dengar media memanggil orang-orang seperti kakek itu dengan istilah silent savior, karena orang-orang kayak mereka itu masih harus kembali bertanggung jawab di masa tuanya. Nah, beberapa keluhan yang sering aku dengar itu kelelahan fisik, rasa bersalah, keterbatasan dukungan emosional, hingga kesulitan ekonomi. Kakek tahu kamu khawatir sama kakek ini, karena kakek selama ini bekerja. Tapi menurut kakek itu nggak apa-apa ya, selama kamu belajar dengan rajin dan masa depan kamu sukses ya. Iya, aku tahu kayak, tapi aku juga mau tetap bantu kakek. Aku kan udah kuliah, udah bisa bantu aku juga. Iya Yud, nggak apa-apa Yud, terserah kamu aja. Yang penting kamu belajar dengan rajin dan sukses ya Yud. Makasih udah mau tinggal bareng kakek. Makasih bro, kayak udah jadi kakek yang terbaik. Sama Yud. Bagi kakek itu, hubungan kami itu nggak cuman soal kakek yang ngasih dan cucunya yang menerima. Nah, cucu itu sebagai simbol bahwa keluarga itu masih akan terus lanjut. Dari cucu, seorang kakek bisa belajar banyak hal baru. Dan waktu cucu bantuin di rumah, entah itu beres-beres, ngurus kebun, atau sekedar nemenin. Itu semua itu bikin kakek itu merasa masih bisa mandiri dan tinggal di rumah ini lebih lama. Nah, ngurus cucu juga ngasih perasaan kayak kakek itu punya tujuan lagi. Terus punya alasan buat bangun dengan semangat. Hubungan antara kakek, nenek, dan cucu adalah Hubungan yang tumbuh dari kasih sayang, pengalaman, dan kebersamaan. Bukan hanya memberi manfaat bagi anak, Tetapi juga membawa arti dan kebahagiaan bagi para kakek dan nenek.